Oke, mata kuliah kita adalah mata kuliah asesmen anak usia dini. Sekarang itu masuk ke pertemuan keempat kalau tidak salah ya. Keempat benar ya? Saya nggak ngitung nih. Mata kuliah ini kelima bukan Pak? kelima. Oke. Sebenarnya catatannya ada tapi belum saya share. Nanti saya akan share kepada Anda. Setelah nanti ada beberapa hal yang memang penting untuk disampaikan terkait dengan tugas dan materi. Tetapi saya memang belum membuat materi, belum selesai menyampaikan kepada Anda. Dan saya sudah memberikan link web yang pernah dikirimkan 2 minggu yang lalu. Minggu lalu saya tidak bisa memberikan kuliah, saya pun belum menyampaikan tugas saya terkait video untuk Anda tonton. Mudah-mudahan setelah ini nanti ada link video YouTube yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi yang sebelumnya harusnya disampaikan. Oke, saya akan bagikan men-share screen dasar materi yang berkaitan dengan asesmen pendidikan anak usia dini. Sambil menunggu yang lain, yang hari ini baru ada 8 orang. Jumlah totalnya itu berapa sih? 13, Pak. 13, berarti 10, berarti 3 lagi yang ada. Ya, oke. Kalau mata kuliah lain, dosen lain jalan terus ya? Kalau dosen mata kuliah lain jalan terus ya? Alhamdulillah. Ada yang belum masuk juga? Ada. Saha? Ada yang belum masuk. Sama sekali selama 1 semester ini belum masuk? Ada Bapak. Waduh. Bu Haja Aeni belum masuk 1 kali pun. Oh iya. Beliau lagi fokus dulu ngurusin sakit itu, Bu. Iya, Pak Hajinya sakit ya. Sakit, betul. Ya, itu beda cerita. Beda ceritanya lah ya. Beda cerita. Memaklumi ya, Pak. Ya karena memang enggak apa-apa, asal tesnya. Harus memaklumi ya, Pak. Mahasiswa mah resep, dosen tak asup deh. Takut Pak, nilainya nanti gimana? UTS-nya nilaian udah kuliahan model. Iya, kumaha. Mungkin UTS kumaha coba Pak? UTS-nya mungkin nggak tahu nanti apakah materinya akan diberikan, ibu-ibu tinggal baca saja atau gimana, yang itu teknis lah, gampang kalau itu. Iya. Tapi yang pentingnya mah buat dosen ini bagian dari proses yang harus disampaikan kepada mahasiswa, ya. Oke. Saya akan coba menyampaikan bahan yang saya pernah memberikannya kepada Anda di minggu yang lalu. Masih ingat tuh? Sudah di-download belum materinya yang dari paud.id? Banyak tuh yang saya perlihatkan file-filenya yang bisa Anda download. Sudah belum? Namun encan berarti memang teu diwaro ta. Nih, saya lihat share screen ya tugasnya nih. Nih, Anda buka paud.id, lalu klik ini, diklik, nanti akan banyak, nah ini, masuknya ke PAUD Jateng. Oh iya. Nah ini, saya minta berkali-kali pada Anda, tolong download bagian-bagian ini nih, lihat nih. Nih, administrasi PAUD lengkap, akreditasi PAUD TK, BA, KB, RA, terus sampai udah dengan... Udah itu Pak, saya udah download sebagian. Sudah download belum? Sudah? Udah sebagian. Sebagian berarti incan semua. Udah yang pentingnya dulu. Nah, untuk materi kita itu ada di dalam bagian asesmen, khusus tentang asesmen, ya, tentang penilaian pembelajaran. Ini perlu diketahui di sini nih, di sini ada. Kalau misalkan saya coba cari administrasinya nih, di search di sini nih, search assessment, ya, Bu. Ya. Mana? Bentar. Oke. Assessment. Muter kene
Sinyalnya, Pak. Iya, biasa. Oke. Nah, udah muncul assessment. Nah, nanti Ibu akan mendapatkan materi khusus tentang assessment. Nih, bentar ya, saya perlihatkan di Zoom. Sebelum kita masuk ke materinya, Ibu. Nih, ada contoh penilaian harian PAUD. Nah ini, ya. Terus, aduh, nah ini bagian dari apa yang nanti kita sebut materi-materi yang penting untuk disampaikan, ya. Ini rada-rada lemot ini. Kemudian ada juga cara evaluasi penilaian perkembangan anak usia dini. Ini ada juga filenya. Jadi Anda itu sekarang kuliah walaupun dengan daring, tapi tidak menutup kemungkinan bisa mempelajari segala sesuatunya dengan maksimal karena bahannya sebetulnya tinggal Anda baca saja. Jadi lebih baik menghabiskan waktu untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran ketimbang yang lain. Ya, tolong nanti ini videonya di mute all ya, saya mute all jadi biar nggak ada suaranya dulu ya. Oke. Masuk lagi ke share screen. Nah, ini kalau Anda baca di sini masukkan tulisan assessment nanti bakal muncul di sini nih. Di bagian search di sini nih. Ini kalau misalnya tertutup ini bisa dihapus. Ini belum karena posisinya pada jaringan internetnya lep-lepan, jadi tidak begitu cepat ini. Oke, nah sekarang yang akan saya sampaikan pada Anda itu adalah terkait dengan materi lanjutan dari yang sudah disampaikan minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Saya akan perlihatkan slide-nya, filenya, maaf. Bentar, ini saya harus keluar dulu nih. Untuk, nah ini. Dan ini masih sifatnya dasar, karena kenapa dasar? Karena ada hal-hal tertentu yang memang harus dijelaskan secara maksimal. Ini saya ambil dari buku karangan Endang Purwanti tentang konsep dasar asesmen pembelajaran, khusus di PAUD, ya, khusus di PAUD. Oke, saya perbesar, mudah-mudahan terlihat. Terus, oke. Nah, saya sudah pernah menyampaikan di pertemuan pertama tentang kompetensi guru. Kompetensi guru itu kan ada 4. Ada pedagogik, ada kepribadian, ada sosial, ada profesional. Nah, menurut tim PPG Proyek Pengembangan Pendidikan Guru, walaupun ini jadul ya, buku lama gitu ya, tapi terasa sangat atau masih relevan dengan apa yang kita kuasai sekarang harusnya sebagai guru. Pertama, guru itu harus memiliki penguasaan terhadap landasan kependidikan. Ini yang pertama. Yang kedua, menguasai bahan ajar. Kemudian mengelola proses belajar mengajar, dapat mengelola kelas, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai hasil belajar, mengenal fungsi dan program bimbingan penyuluhan, menyelenggarakan administrasi pendidikan, menggunakan media dan sumber belajar, dan kemampuan menafsirkan hasil penelitian untuk kepentingan pengajaran. Nah, mata kuliah asesmen PAUD itu adanya di sini kemampuannya. Di nomor 6. Seorang guru itu wajib memiliki kemampuan menilai hasil belajar. Nah, sejalan dengan kompetensi yang diuraikan Stanford University, yang dikenal dengan istilah STCIG, Stanford Teacher Competence Appraisal Guide, dia mengelompokkan ke dalam 4 kelompok untuk kemampuan mengajar tersebut, yaitu kemampuan merencanakan pengajaran, kemampuan penampilan mengajar atau performance pembelajaran, yang ketiga kemampuan mengevaluasi hasil belajar, yang keempat kemampuan profesionalitas dan kemasyarakatan. Saya melihat kompetensi yang 4 tadi, yang pedagogi, profesional, sosial, dengan kepribadian, itu ngambilnya dari ranah-ranah seperti ini. Ya.
Oke. Seperti halnya profesionalitas itu kemampuan profesional. Kemasyarakatan itu lebih ke kepribadian. Kepribadian itu ada dua, kepribadian dirinya sendiri dan bagaimana interaksi sosial dia dengan masyarakat. Nah, demikian juga dalam instrumen penilaian kemampuan guru. Nah, kalau guru-guru kemarin tuh rame-rame akan sudah dilakukan proses AKG, asesmen kompetensi guru. Ya. Nah, disebutkan ada 5 kemampuan pokok guru. Nih, indikator pembelajaran. Ini dasar, masih dasar. Jadi saya ingin Anda memahami bahwa mempelajari mata kuliah ini adalah bagian dari kewajiban sebagai seorang calon guru untuk dapat melakukan proses asesmen. Nah, sekarang pertanyaannya, terkait dengan proses dan hasil belajar nih. Prinsip dasar asesmen proses dan hasil belajar. Apa saja yang harusnya kemudian dipahami oleh mahasiswa yang sekarang sedang belajar di PG PAUD atau PIAUD. Yang pertama tentang pengertian asesmen hasil belajar. Yang kedua tujuan dilakukannya asesmen. Yang ketiganya pelaksanaan asesmen hasil belajar. Nah, yang kemudian indikator dari 3 aspek ini diuraikan dalam 8 indikator ini. Dari mulai bagaimana mahasiswa itu dapat menjelaskan manfaat mempelajari evaluasi bagi guru. Kemudian menjelaskan dengan contoh pengertian dari pengukuran, penilaian, dan tes dalam konteks asesmen. Fungsi asesmen itu apa? Tujuannya apa? Prinsipnya apa saja? Ruang lingkupnya seperti apa? Jenis asesmennya apa saja? Teknik asesmen pembelajaran juga seperti apa? Nah, ini bagian-bagian ini yang kemudian perlu dikuasai oleh Anda. Nah, ini saya review dari yang sudah pernah disampaikan tentang ada istilah dalam asesmen itu, dalam penilaian itu ada beberapa istilah. Ada pengukuran, ada penilaian, ada tes, ada asesmen. Nah, kenapa bisa ada berubah banyak istilah? Sebenarnya tidak ada soal. Bentar, ini yang masih suaranya bocor, tutup ya. Coba dipantau terus ininya apa? Suasana suaranya jangan sampai bocor ya. Biar tidak mengganggu konsentrasi saya ketika menjelaskan materi. Nah, konsep dasar ketika bicara tentang materi ini juga akan bicara tentang pengertian pengukuran. Pengertian dulu deh, yang paling mudah. Nah, apa sih asesmen pembelajaran? Asesmen itu dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang baik yang bersangkutan atau menyangkut kurikulumnya, program pembelajaran, iklim sekolah atau kebijakan-kebijakan sekolah. Ini definisi atau pengertian dari asesmen. Kenapa ujung-ujungnya ada keputusan yang baik? Pertanyaannya kecil tapi dampaknya besar. Jadi seorang guru di PAUD itu dia harus tahu ketika pada posisi seperti apa siswa diberikan treatment apa. Dan itu tidak mungkin kalau si guru tidak melakukan proses-proses pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang faktual. Nah, data faktual ini didapatkan melalui proses asesmen, melalui proses penilaian yang dilakukan oleh si guru terhadap siswanya. Nah, sekarang keputusan tentang siswa ini termasuk bagaimana guru mengelola pembelajaran di kelas. Jadi Anda tidak bisa, kalau misalkan masuk ke kelas yang berbeda, tahun lalu Anda masuk kelas A, tahun sekarang Anda masuk kelas A lagi, tapi beda siswa semua. Itu pasti berbeda bagaimana cara mengajarnya, bagaimana cara menyampaikannya, bagaimana membuat mereka paham, dan lain-lain itu pasti berbeda. Ya. Nah, termasuk juga bagaimana guru menempatkan siswa pada program pembelajaran yang berbeda. Baik tingkatan tugasnya pun pasti berbeda, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Bagaimana cara melakukan bimbingan dan penyuluhannya, dan bagaimana saran untuk studi lanjut. Ini juga kemampuan-kemampuan seperti ini perlu dilakukan oleh guru dalam rangka mempersiapkan siswanya agar mendapatkan layanan yang maksimal sesuai dengan kapasitas, kompetensi, dan juga kebutuhan siswa. Nah, keputusan tentang kurikulum nih contoh.
termasuk pengambilan keputusan tentang efektivitas programnya, langkah-langkahnya seperti apa, bagaimana meningkatkan kemampuan siswanya. Keputusan untuk kebijakan pendidikan seperti apa, kebijakan di tingkat sekolahnya, kebijakan untuk di tingkat kabupaten, di tingkat nasional juga, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan saya boleh menyebutkan tentang pentingkah seorang guru memahami tentang asesmen ini, inilah yang harus dijawab. Nah, kemampuan guru melakukan proses asesmen ini ternyata harus dilakukan sesuai dengan kapasitasnya. Nah, sekarang kebayang nggak oleh Anda guru-guru yang tidak berlatar belakang PG PAUD, tetapi dia kemudian mengajar di PAUD hanya gara-gara dia pernah dan telah atau sedang berproses mengajar. Boleh jadi secara pengalaman mengajar, dia memiliki jauh lebih hebat ketimbang guru-guru lulusan S1 PIAUD yang baru keluar dari kuliah. Tetapi jangan lupa bahwa kemampuan itu perlu dilatih. Kemampuan itu perlu dibina, ditingkatkan. Caranya seperti apa? Caranya banyak belajar. Nah, boleh jadi kalau mereka yang sudah lama mengajar itu, tapi dia tidak banyak belajar hal-hal baru, dia akan tertinggal oleh mereka yang baru lulus dari perguruan tinggi, tetapi dia mendapatkan input pembelajaran tentang hal-hal baru di perguruan tinggi itu untuk bisa dia terapkan ketika dia ada di kelas atau ketika ada di TK. Jadi sebetulnya kalau untuk menjadi guru, itu bukan persoalan senior atau junior, tapi persoalannya mau belajar apa enggak gitu. Karena yang senior kalau nggak mau belajar, ya dia akan kalah oleh yang junior yang mau belajar gitu. Jadi Anda jangan menganggap, oh saya mau sudah puluhan tahun ngajar di RA, ngajar bari perem, menepi gitu. Nggak bisa juga. Anda perlu hati-hati dengan menganggap menganggap bahwa apa yang karena waktu Anda lama, kemudian menganggap bahwa Anda segala bisa. No, saya sudah pernah membuktikan itu. Ya, saya pernah membuktikan itu bahwa ternyata mereka yang sudah senior itu rata-rata jarang mau belajar untuk hal-hal baru. Tapi secara pengalaman bagus. Tapi untuk hal-hal baru belum bisa mengikuti. Makanya satu-satunya cara yang muda pun, yang junior pun, ketika dia baru lulus, ya contohlah Anda baru lulus nanti kuliah 1, 2, 3 tahun yang akan datang. Anda mungkin pertama-tama ketika mengajar dianggapnya, mau sih budak ngora, budak kene. Padahal mungkin Anda sudah juga pengalaman karena ngajar juga di RA. Makanya kalau Anda yang sekarang beruntung lah, Anda yang hari ini sedang kuliah, tapi juga sudah mengamalkan ilmunya di sekolah. Dengan harapan apa yang Anda dapatkan ketika di kampus, datang di tempat kerja bisa diaktualisasikan, bisa diimplementasikan. Yang penting mah hiji lah, udah kedul. Anda ngora-ngora kedul ya akan kalah dengan senior yang rajin. Anda yang senior tapi malas belajar ya akan kalah juga oleh junior yang rajin. Jadi ada yang namanya tergantung kepada tingkat kecepatan kita mempelajari sesuatu. Termasuk berkaitan dengan materi kita yaitu tentang asesmen ini ya. Saya lanjut. Tentang asesmen ini. Kenapa ini saya sampaikan pada Anda seperti hanya diulang-ulang? Ini nih, lihat. Pembahasan tentang kompetensi untuk melakukan asesmen tentang siswa akan meliputi bagaimana guru mengoleksi semua informasi untuk membantu siswa dalam mencapai target pembelajaran dengan berbagai teknik asesmen. Ini nih. Baik teknik yang bersifat formal atau non-formal, seperti menggunakan paper and pencil test, unjuk kerja siswa dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, tugas-tugas di laboratorium, itu maksudnya tugas-tugas di tempat dia belajar, maupun keaktifan diskusi selama proses pembelajaran. Semua informasi tersebut dianalisis untuk kepentingan laporan kemajuan siswa. Ini apa itu maksudnya? Guru mengoleksi semua informasi untuk membantu siswa dalam mencapai target pembelajaran.
Nah, asesmen secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan non-pengukuran. Jadi pengukuran itu berarti ada alat ukurnya, ada yang diukurnya. Kalau yang non-pengukuran berarti tidak ada alat ukurnya, tetapi prosesnya tetap harus dilakukan untuk memperoleh dan data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu. Dalam pelaksanaan asesmen pembelajaran, guru akan dihadapkan pada 3 istilah yang sering dikacaukan pengertiannya, atau bahkan sering pula digunakan secara bersama, yaitu istilahnya apa? Pengukuran, penilaian, dan tes. Nah, maka pembahasannya pasti akan coba untuk memisahkan makna dari masing-masing kata-kata tadi. Pertama, pengukuran. Pengukuran itu kegiatan atau upaya yang dilaksanakan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda, sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Itu kalau pengukuran, ngukur. Tetapi alat ukurnya juga harus tepat. Seperti kalau ngukur panjang ya pakai meteran, kalau ngukur berat ya pakai kiloan kayak gitu. Nggak boleh sekarang ngukur kecerdasan siswa hanya kecakapan dia menggambar atau menulis saja, tidak begitu. Nah, dalam proses pembelajaran, guru juga melakukan pengukuran terhadap proses dan hasil belajar yang hasilnya berupa angka-angka. Nah, kalau di PIAUD kan rata-rata guru PIAUD tidak melakukan itu. Karena memang rata-rata semua guru PIAUD itu melakukan proses yang sifatnya deskriptif kualitatif. Jadi lebih banyak narasinya, ya, lebih banyak formatifnya. Tetapi jangan lupa, angka-angka ini juga penting gitu. Dalam rangka apa? Memberikan batasan minimal dari apa yang bisa dilakukan oleh si guru. Gitu. Nah, seperti Anda mau mengukur tinggi badan siswa, kan diukur. Pasti kudu angkaan. Itu bisa ngomong, oh ini tinggi, oh ini rendah, oh ini sedang. Nggak bisa hanya sebahasa kata-kata itu. Kudu aya angkaan. Termasuk ngukur berat badan. Ketika masuk ke sekolah berat badannya berapa, ketika di sekolah berapa, nanti pas setelah 2 bulan berat badannya berapa. Apakah ada relevansi antara berat badan dengan kemampuan secara non fisiknya, contohnya begitu. Nah, angka hasil pengukuran ini biasa disebut skor mentah. Angka hasil pengukuran baru memiliki makna bila dibandingkan dengan kriteria atau patokan tertentu. Nah, jadi Anda semua harus tahu bahwa selalu ada patokan yang diberikan oleh negara agar dilaksanakan oleh guru sebagai pelaksana pembelajaran di sekolah. Ada lagi istilah evaluasi. Kalau tadi pengukuran, ini evaluasi. Evaluasi itu proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Jadi kalau evaluasi itu berarti ada alat pembandingnya supaya bisa diketahui apakah ini lebih baik atau tidak lebih baik. Tapi dengan catatan harus ada bahasanya apa ya? Penilaian acuan ataupun pedoman, atau pembanding. Kriteria sebagai pembanding dari proses dan hasil pembelajaran tersebut dapat ditentukan sebelum proses pengukuran atau dapat pula ditetapkan sesudah pelaksanaan pengukuran. Kriteria ini dapat berupa proses kemampuan minimal yang dipersyaratkan atau batas keberhasilan, dapat pula berupa kemampuan rata-rata. Nah, ini kalau Anda ngajar di PAUD, itu kan pasti ada standar minimalnya dulu. Kalau misalkan standar minimalnya dia nggak bisa, berarti jangankan mengerjakan yang lain. Yang kecil aja dia nggak bisa kerjain. Gitu. Berarti memang kita bisa mengkalkulasi tingkat kemampuan siswa ketika dilakukan proses evaluasi, itu pada posisi di mana. Itu Anda juga pasti tahu sendiri. Ada juga tentang tes. Kalau tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Ini tes. Jadi bedakan antara pengukuran, evaluasi dengan tes. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya tes merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam asesmen pembelajaran di samping alat ukur yang lain. Itu dia. Kalau begitu Pak, banyak sekali alat ukurnya. Ya, betul. Termasuk hasil wawancara pun juga itu sebagai bagian dari asesmen.
Nah, jadi Anda semua yang hadir di Zoom saya hari ini untuk bisa bersama-sama kita berdiskusi tentang asesmen ini, berarti diharapkan pemahaman kita tentang asesmen itu menjadi penting. Seorang guru tidak mungkin dia hanya sebatas mengajar, tidak hanya sebatas dia melakukan ngabsen gitu. Apalagi di era pandemik sekarang, ya diperlukan guru-guru dengan tingkat kreativitas yang tinggi. Kalau misalkan guru tidak memiliki tingkat kreativitas yang tinggi, saya khawatir guru-guru itu nanti akan menjadi dinosaurus. Apa maksudnya dinosaurus? Dinosaurus itu adalah satu-satunya binatang yang dia punah padahal badannya gede, tinggi, besar, kekuatannya besar. Tapi manusia badannya kecil, tapi dia bisa beradaptasi dan dia bisa survive. Jadi jangan sampai guru, Anda yang jadi guru sekarang ini kan rata-rata semuanya udah pada ngajar. Jangan pernah berpikir bahwa ada abdi mah acan lulus iya, berarti nggak harus benar dong belajarnya. Itu dia yang salah. Ya, oke. Sebentar. Sebelum saya mau lanjut ke hal yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu oleh Anda, silahkan. Bapak Risa mau Yang mau nanya. ditanyakan, silakan. Bapak Risa mau nanya. Kenapa? Kalau misalkan asesmen atau Siapa yang nanya? penilaian. Risa. Enggak, belum kedengar nih. Bentar. Kurang besaran lah. Ya. Risa. Kalau misalkan asesmen itu, Pak, bisa dilibatkan dengan orang tua nggak, Pak, kalau di sekolah? Orang tua itu nanti dia akan menjadi pembanding terhadap hasil yang diberikan oleh guru. Gitu. Jadi justru nanti orang tua itu penting untuk diberikan informasi tentang hasil yang didapatkan dari siswa. Termasuk guru pun bertanya kepada orang tua, kenapa siswa ini kok pertama-tama terlihat semangat tapi kadia-kadiakeun kok jadi melempem. Itu pertanyaan nggak bisa ditanyakan kepada siswa, harus ditanyakan kepada orang tuanya. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah harus bareng, ya nggak bareng juga. Tapi hasil dari ketika si gurunya di kelas, melihat si siswa seperti apa, lalu setelah itu di luar sana, si guru juga melakukan komunikasi yang lain dengan orang tua si siswa tersebut. Gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Maaf Pak, mau bertanya. Biasanya di penilaian kan deskripsi untuk anak. Tapi untuk penilaian harian bisa nggak untuk di angka gitu Pak? Yang saya pahami, kalau untuk penilaian, untuk siswa RA ya, sekarang itu sedang dihindari tidak memberikan angka sebetulnya. Artinya si guru ngasih ke siswanya. Tapi ketika si guru menilai siswanya dan bukan untuk konsumsi publik siswa, maka di situ angka-angka bisa dipakai, Pak. Untuk harian ya Pak ya? Untuk pribadi gitu. Ya, untuk membantu. catatan satu, tidak untuk dalam rangka dipublikasi kepada siswa. Ya. Siswa cukup hanya dengan kriteria A, kriteria B, seperti itu saja. Jadi lebih umum, tidak spesifik. Yang spesifiknya mah kembali kepada kita sebetulnya. Jadi nggak panjang gitu Pak? Penilaian. Ya, siap. Ya, gitu. Oke, next. Saya Pak mau bertanya. Oke. Bagaimana setelah hasil asesmen itu kita utarakan ke orang tua nih. Terus ada orang tua yang kurang menerima gitu hasil asesmen kita itu gitu. Justru Terima kasih, Pak. Karena kalau misalkan si orang tua tidak menerima, disitulah letak pentingnya kenapa orang tua kudu dipanggil untuk menyampaikan hasil asesmen itu. Jadi jangan merasa guru sudah melakukan yang benar, padahal belum sesuai dengan harapan si anak. Sehingga si anaknya dedeyeun we deui gitu. Jadi bukan mau belajar untuk segera tuntas, tapi belajar karena memang di luar juga nggak ada teman yang bisa saya ajak
herei, tidak ada teman yang bisa saya ajak ngobrol dan lain-lain. Jadi gitu. Orang tua komplainnya bagus, berarti kan menunjukkan bahwa jangan-jangan si orang tuanya juga bermasalah sebenarnya mah gitu. Dia kemampuan kemampuan agamanya rendah, kemampuan menanggapi tentang pentingnya atau urgensinya sesuatu untuk anak dengan bahasa anak tuh nggak semua bisa gitu. Makanya pentingnya guru menginformasikan dulu pada orang tua. Ada yang nggak sepakat ya nggak apa-apa. Cuma nggak sepakat itu di mana? Apakah dari instrumennya atau dari hasilnya? Gitu. Ya. Oke, next. Halo. Ini ada 13 orang ya. Berarti hadir semua dong kalau gitu. Itu teh, maaf Pak, itu teh ada nama yang nggak kita kenal di kelasnya itu. Siapa itu? Siapa ya tadi itu? Siti Fatimah. Oke. Kelas kita cuma 10, Pak. Ini Oke. yang masuk dari kelas kita cuma 10. Itu dari PGPAI itu, dari PAI. Oh iya. Nggak apa-apa. Karena memang Zoom-nya sudah dibuka dari awal. Oke. Saya akan coba melanjutkan yang tadi sambil juga ini. Bentar. Nah, ini. Dari uraian di atas nampak jelas hubungan ketiga pengertian tersebut. Maksudnya pengertian siapa? Pengukuran, evaluasi, dengan tes. Nah, tesnya apa sih tes? Nah, di sini ada juga tentang tes. Tes adalah seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik untuk mengukur tingkat pemahaman dan penguasanya terhadap cakupan materi yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran tertentu. Ini pengertian dari tes. Gitu. Seperangkat tugas yang harus dikerjakan atau sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik yang mengukur tingkat pemahaman dan penguasanya terhadap satu materi tertentu. Jadi tes itu bagian dari proses untuk mengetahui tugas akhir, ya, tugas akhir dari yang dilakukan oleh si guru. Oke. Nah, dalam melaksanakan proses asesmen pembelajaran, guru selalu berhadapan dengan konsep evaluasi, pengukuran, dan tes. Ini 3 hal ini yang tadi saya jelaskan, ini selalu menjadi rumit ketika tidak dipahami dengan benar definisinya. Oke. Nah, sekarang jadi dapat diartikan bahwa asesmen pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan informasi dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk landasan pengambilan keputusan tentang baik yang menyangkut kurikulumnya, program pembelajarannya, iklim sekolah maupun kebijakan sekolah. Ini saya highlight lagi untuk tidak supaya bingung juga dalam mengetahuinya. Tuh, banyak sekali. Ya. Nah, kalau ditanya pemahaman tentang asesmen pembelajaran itu seperti apa sih? Ini nih, saya berikan pengertian dasarnya. Bahwa asesmen itu merupakan bagian yang integral dari proses pembelajaran. Integral itu sesuatu yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, sehingga tujuan dari asesmen harus sejalan dengan tujuan pembelajaran. Tidak boleh tujuan asesmen berjauhan dengan tujuan pembelajaran. Asesmen harus didasarkan pada tujuan pembelajaran secara utuh dan memiliki kepastian kriteria keberhasilan. Baik kriteria dari proses belajarnya, ataupun juga kriteria dari kegiatan mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan atau keberhasilan program pembelajaran secara keseluruhan. Nah, ini bagian dari proses asesmen. Lalu ada juga bahwa terkait dengan evaluasi, asesmen pada dasarnya merupakan alat dan bukan merupakan tujuan. Sehingga asesmen merupakan sarana yang digunakan sebagai alat untuk melihat dan menganalisis apakah siswa itu telah mencapai hasil belajar atau tidak. Jadi jangan jadi dukun gitu. Jadi budak dicabak tarangna, oh ini mah pinter. Nah, kan nggak bisa begitu. Anda nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak secara normatif betul-betul dilakukan.
Jangan berbuat sesuatu yang kemudian Anda anggap ini kebenarannya. Biasanya yang jadi soal itu adalah karena tidak mau mendengarnya kita terhadap hal-hal yang di luar diri kita. Padahal belum tentu juga yang di luar diri kita itu jelek dan salah. Itu aja masalahnya. Jangan-jangan selama ini kita memegang prinsip-prinsip yang tidak tepat dalam kehidupan. Karena apa? Karena belum tahu. Ketika ada orang yang sudah melewati garis finishnya dia lebih hebat, jangan-jangan dia cepat belajar saja. Gitu. Jadi Anda yang hari ini menjadi apa ya sebutnya? Peserta aktif lah di kegiatan perkuliahan harus tahu betul kenapa kemudian tes tetap harus ada dalam proses pembelajaran. Keuntungan yang lain adalah untuk memperoleh hasil asesmen yang maksimal yang dapat menggambarkan proses dan hasil yang sesungguhnya. Supaya seseorang bisa ditempatkan sesuai dengan jabatan keahliannya, bukan yang tidak sesuai dengan jabatan keahliannya. Gitu. Asesmen dilakukan sepanjang kegiatan pengajaran ditujukan untuk memotivasi dan mengembangkan kegiatan belajar mengajar anak. Bahkan hasil dari kegiatan asesmen itu nanti itu apa ya? Harus betul-betul dijaga kerahasiaannya dan hanya disampaikan kepada orang-orang yang berkepentingan saja. Yang di luar kepentingan nggak usah disampaikan. Terkait dengan evaluasi, asesmen pada dasarnya merupakan alat atau the means, bukan sebagai the goal atau tujuan. Sehingga asesmen merupakan sarana yang digunakan sebagai alat untuk melihat dan menganalisis apakah siswa, nah ini contoh ya, itu telah mendapatkan hasilnya. Nah di sini juga disebutkan. Dalam pelaksananya, asesmen pembelajaran adalah kegiatan berkaitan dengan mengukur dan menilai aspek psikis berupa proses dan hasil belajar yang bersifat abstrak. Karena itu asesmen hendaknya dilakukan cermat dan utuh. Itu. Nah itu Bapak Ibu, Ibu-Ibu ya, semua nih sahabat kelas PAUD semester 5. Disinilah pentingnya seorang yang mendapatkan tugas itu memperhatikan berbagai keterbatasan sebagai berikut. Ini keterbatasannya. Bahwa tidak bisa semua orang yang ada di dunia ini ataupun di negara ini disurvei semua. Itu pasti nggak ada. Dan tidak kemudian ketika tidak ada penelitiannya lalu kita mengatakan bahwa Indonesia sangat sedikit yang nulis dan lain-lain. Ternyata tidak juga. Jadi Anda harus pahami nih, mengukur konstruk maksudnya gimana? Perhitungan asesmen hendaknya dilakukan dengan cermat dan penuh perhitungan. Karena ada keterbatasan. Pengukuran suatu konstruk, khususnya konstruk psikologis yang bersifat abstrak, tidak ada pendekatan tunggal yang dapat diberlakukan atau diterima secara universal. Jadi penilaiannya atau pengukurannya itu pasti akan membahasa agama mah yazidu wa yanqusu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Termasuk dalam kegiatan asesmen yang bertujuan untuk mengukur proses pembelajaran dan pemahaman siswa. Karena prinsipnya, ketika siswa itu tidak menguasai pelajaran, maka hakikatnya yang bersalah itu sebenarnya gurunya. Walaupun tidak sedikit ada kasus, gurunya sudah baik menyampaikan, tapi karena konsekuensi logis siswa yang broken, contohnya, jadi sulit untuk bisa mendapatkan pemahaman yang sama dengan teman-teman yang lain. Keterbatasan yang kedua adalah bahwa pengukuran aspek psikologis termasuk pengukuran proses dan hasil pembelajaran pada umumnya dikembangkan berdasar pada sampel tingkah laku yang terbatas, bukan tingkah laku yang permanen. Karena hakikatnya tidak ada perilaku yang permanen dalam kehidupan manusia. Berujung selalu pada kerusakan atau manusianya mati dan seterusnya. Sehingga untuk menjadi sumber informasi yang akurat, asesmen dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dilakukan dengan cermat. Dengan memperhatikan perolehan sampel yang memadai dari dominan, nah makanya diperlukan kalau dalam penelitian itu, jika yang harus ditelitinya ada 2.000, tapi kita mengambil 10%-nya, 20.000, dari 10.000, contoh dari dari 200 contohnya, siswanya 200, diambil sampelnya 20, berarti 10%. Itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena kalau semuanya contohnya akan mengalami kesulitan. Ya, kita bisa maklum. Atau Anda ingin meneliti tentang orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya di PAUD sekota Sukabumi saja.
Kalau misalkan contohnya ada 1.000 orang, Anda kan nggak mungkin datang ke 1.000 orang itu dengan segala keterbatasan. Nah, itu. Kemudian ada pendefinisian suatu satuan yang menyangkut kualitas atau kemampuan psikologis pada skala pengukuran masalah yang cukup pelik. Pendefinisiannya. Karena tidak ada pendefinisian yang sama sebetulnya. Ya. Mengingat bahwa kenyataan hasil belajar merupakan suatu kualitas pemahaman siswa terhadap materi. Sedang dalam pelaksanaan tes pengukuran itu, nih hasil belajar, pengajar diharuskan memberikan kuantitas berupa angka-angka. Bisakah omongan-omongan kita ketika ditangkap oleh otak siswa, itu bisa kita kuantifikasi berapa dia dapat angka itu. Kalau misalkan pinter ngomong 100, jangan-jangan pinter ngomongnya karena memang dia bawel gitu. Kan kita nggak tahu. Ada anak yang tulisannya bagus, tapi ketika ditanya anaknya malu, kemudian dia nggak mau ngomong, bukan berarti anak itu juga bodoh, kan begitu. Jangan sampai Anda pikir kebodohan atau kepintaran dari seseorang terletak pada kemampuan artikulasi gaya bahasa ngomongnya juga. Nggak begitu. Ya, nggak begitu. Yang kelima, konstruk psikologis termasuk proses dari hasil pembelajaran tidak dapat didefinisikan secara tunggal dan berdiri sendiri. Tetapi selalu berhubungan dengan konstruk yang lain. Selalu ada bangunan yang lain yang mempengaruhi terhadap konstruk psikologis di jalur yang lain. Dengan demikian, dalam pelaksanaan evaluasi diperlukan adanya kesungguhan dan kecermatan yang tinggi sehingga berbagai keterbatasan tersebut dapat dikurangi. Oke, ini pembahasan yang menarik sebenarnya terkait dasar-dasar tentang asesmen. Nanti ada contoh, nanti saya akan kirimkan pada Anda apa sebenarnya itu studi kasus. Nanti Anda silakan untuk bicara tentang itu. Nih, kalau diskemakan, Anda bisa lihat asesmen itu ada berupa tes, ada non-tes. Kalau tes berarti kita bikin soal tertentu dari materi yang sudah kita sampaikan, lalu mereka menjawab. Jawabannya pasti yes or no, ya tesnya. Ada jawabannya apa, dipilih satu. Ada juga yang teknik asesmennya bukan non-tes. Bagaimana caranya? Ini nih, ketika yang tes ada skemanya, nah pada saat pengukuran disinilah dikombinasikan dengan menggunakan berbagai pertimbangan untuk pengambilan keputusan tentang prestasi peserta didik, contohnya gitu. Maka lahirlah di sini evaluasi. Nah, itu. Jadi kesimpulan lanjut dari apa yang tadi saya sampaikan adalah bahwa dalam persoalan asesmen, guru tahu teorinya kudu. Tapi setelah tahu teorinya, pakai dong dalam pembelajaran. Nah, adapun teknik nanti bagaimana melakukan pembelajaran mungkin bukan di sesi sekarang, di sesi berikutnya. Nanti saya akan sampaikan tentang apa yang menjadi persyaratan untuk bisa melakukan asesmen, caranya bagaimana, rumusnya pakai apa, nanti hasilnya seperti apa, harus kepada siapa disampaikan. Nah, itu masih panjang lagi ceritanya. Ya, oke, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Bapak Risa mau nanya lagi. Boleh. Kalau penilaian itu bentuknya harus baku nggak, Pak? Baku gimana maksudnya? Apa sih, harus dengan acuan yang misalkan standar penilaian gitu? Harus sesuai dengan Biasanya standar penilaian atau kita buat sendiri? Ya, biasanya kalau untuk masalah itu, biasanya ya, saya bilang biasanya, itu patokan dan cara mengukurnya sudah ada. Malah instrumennya pun sudah disiapkan. Tinggal orang ngisian hungkul template-nya. Itu aja. Nggak ada yang repot. Saya ulangi. Jadi kalau untuk masalah tadi pertanyaannya, tidak ada masalah. Jadi lamun ditanya, apakah baku nggak alat penilaiannya? Saya yakin kan itu biasanya suka baku. Terus ayak gitu. Jadi Anda tinggal ngisian wae. Rumusnya dikali sabaraha dibagi sabaraha jadi sabaraha itu saya rumusnya. Gitu. Jadi kita juga nggak repot sebenarnya. Kenapa itu terjadi? Kenapa itu dilaksanakan? Karena kalau misalkan alat evaluasinya berbeda, hasilnya juga bisa beda.
Kalau hasilnya beda karena alat evaluasinya beda, berarti nu kudu sarua naon? Alatnya lah nu sarua gitu. Jangan alatnya juga beda. Atau kita lamun tema budak ya diukur ku 5 kriteria, budak lu saja diukur oleh 3 kriteria, berarti boleh jadi yang oleh 3 kriteria itu jauh lebih banyak ketimbang yang 5 yang masih sedikit. Makanya harus disesuaikan juga, harus balance, ya, harus balance. Oke, next. Ada 12, berarti ada 11 ya yang hadir ya. Kalau tidak, saya lanjut dulu ke sini. Materi berikutnya ada tentang tujuan, fungsi, dan fungsi, tujuan, dan prinsip asesmen. Ini. Prinsipnya semuanya dalam rangka peningkatan kompetensi. Siapa kompetensinya? Siswa dong. Kok siswa? Ya, supaya bisa mengetahui apakah selama ini proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu sudah maksimal atau belum. Jangan-jangan ya, jangan-jangan. Ketika terjadinya kelemahan dari sisi asesmen, guru tidak melakukan proses penilaian dengan benar, maka yang terjadi selama ini, buku rapor siswa itu isinya hanya keluhan-keluhan siswa atau orang tua siswa. Tapi tidak menjawab bagaimana keluhan itu harus disampaikan. Nih, pengembangan sistem penilaian berbasis kompetensi dasar mencakup beberapa hal. Ada standar kompetensi dasar, ada rencana penilaian, ada proses penilaian, ada proses implementasi. Berarti 5-5-nya dipakai itu. Ya. 5-5-nya dipakai. Kenapa ini penting untuk disampaikan? Nah, ini yang menariknya nih. Pengembangan sistem penilaian berbasis kompetensi dasar. Kompetensi dasar siapa? Kompetensi dasar si siswa. Tapi, nih, Anda bisa lihat di sini, pengembangan sistem evaluasinya tadi dari yang 4 oleh sebelumnya, itu generasi sebelumnya, sekarang 5. Ada kompetensi dasar, kompetensi penilaian, proses penilaian, dan proses implementasi. Nah, ini penjelasannya dilanjut lagi, berarti masih panjang lagi, terkait dengan fungsi dan tujuannya. Nah, sekarang penilaian kelas. Nah, ada yang disebut dengan penilaian berbasis kelas. Penilaian kelas pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan pendidik yang terkait dengan pengambilan keputusan untuk pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Jadi kalau di sini rangkaian kegiatan pendidik, nama penilaian itu. Nah, panjang lebar cerita tentang asesmen. Ini yang kalau misalkan saya boleh sampaikan pada Anda, bahwa asesmen itu punya tujuan, apalagi kalau asesmennya berbasis kelas. Ya. Pertanyaan yang kemudian muncul untuk Anda adalah, apakah Anda tahu secara persis, apakah sebenarnya tujuan dari penilaian kelas itu? Secara rinci, nah tujuannya itu adalah ini. Kenapa kok bicara asesmen berbasis kelas? Ya, kalau kemudian si gurunya ada di luar, tidak bisa melakukannya di dalam, tidak bisa melakukannya di luar, lakukannya di dalam. Tapi sesuaikan juga dengan urutan silabus. Oke, ini kalau untuk tujuan, Anda tinggal baca saja dulu deh. Ada fungsi asesmen berbasis kelas. Asesmen ini fungsinya. Sudah, itu dulu saja sampai dengan fungsi asesmen berbasis kelas. Oke, next. Ada yang mau sampaikan? Enggak, Pak. Ada? Oke, ini kegiatan ini direkam dan nanti saya akan sharekan hasil rekaman ini pada Anda supaya Anda bisa terus melakukan pembelajaran di mana saja, kapan saja, dan seperti apa saja. Bapak, maaf saya mau bertanya. Tadi kan ada teknik tes ya untuk itu. Nah, untuk teknik tes di PAUD itu bentuknya seperti apa, Pak? Nah, itu belum nyampe tuh, belum. Nanti ada itu mau bagian yang lain. Ini mah baru konsepnya dulu. Ya. Baru konsep. Nanti
Justru materi ini nanti akan memberikan wawasan kepada Anda tentang bagaimana kalau penggunaan tes ini, gimana cara bikinnya, gitu. Kemudian kalau untuk mengukur ini, tes ininya harus mengukur apa, bagaimana cara buatnya, gitu. Anda harus bisa menguasai apa sih ya, minimal Word, Excel, PowerPoint, kalkulator gitu loh, pakai angka sama itu aja. Yang lain-lainnya narasi, Anda kudu kuat tulisan, banyak nulis masalah. Nanti akan sampai ke sana, ya, sampai ke sana. Maaf Pak, satu lagi. Ya. Tadi untuk pembuatan KTSP itu harus per tahun atau bisa untuk beberapa tahun atau gimana? KTSP itu ya, kalau KTSP memang per tahun. Per tahun ya? Ya, kalau yang Anda maksud KTSP itu adalah dokumen kurikulum 1, ya, dokumen kurikulum KTSP. Jadi walaupun namanya K13, tapi dokumen kurikulum Anda namanya dokumen KTSP. Itu dibuatnya per tahun. Tapi baik nama, kegiatan per tahun itu juga dilandasi oleh hasil research, Bu. Hasil itu artinya ada penelitian yang dilakukan sebelumnya dalam rangka menjadikan ini bagian dari upaya untuk menyebutkan bahwa ada perubahan atau tidak ketika sudah dilakukan penelitian atau dilakukan research. Gitu. Artinya hanya ya penting sih, harus dilakukan. Jadi kalau misalkan Ibu tadi pertanyaannya apa? Terakhirnya KTSP. Ya. Gimana kita bisa tahu KTSP yang dilakukan oleh kita setahun lalu itu berhasil atau tidak kalau Anda tidak ngukur? Kalau Anda nggak riset? Kalau Anda tidak membacanya lagi? Kan gini Mbak Renan, kalau dokumen kurikulum yang dimaksud, dokumen KTSP yang dimaksud itu ada dokumen 1, ada kan dokumen itu ada 1, dokumen 2, dokumen 3 ya. Nah kalau dokumen 1 itu isinya yang disebut dengan oleh Ibu tadi namanya apa? Dokumen KTSP, berarti itu harus dibuat per tahun dan tidak copy paste, tapi harus dibuat berdasarkan hasil riset telahan seperti menggunakan analisis SWOT, kemudian analisis yang lain lah, ya kayak Mills and Haberman itu dia menggunakan istilah deskriptifnya. Anda mau pakai yang mana terserah, supaya bisa ketahuan tahun kemarin dapat berapa, tahun sekarang dapat berapa, kedepannya mau dapat apa, gitu. Dan itu tergantung dari kepala sekolahnya, sangat tergantung dari kepala sekolahnya. Kepala sekolah yang punya orientasi prestasi, dia akan lebih mengutamakan prestasi ketimbang hal lain. Tapi kalau misalkan kepala sekolah berorientasinya materi, ya sudah, orientasinya ujung-ujung materi lagi. Ya, oke. Ya Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Maaf, di Pak Ud ini untuk apa tuh, untuk penilaian biasanya disampingkan dengan tema. Jadi di sini ada tema di tulisan Pak ya, tema, terus penilaian. Jadi nggak dipisah Pak. Apakah itu bagus gitu Pak? Bukan apa-apa kalau misalnya tidak tercapai, jadi bisa diulang lagi ke tema yang lain gitu. Ya itu mah teknis aja Bu. Gini, kalau apa dipisah. Gini maksudnya gini. Ibu bikin asesmen itu, evaluasi itu, copy paste atau bikin sendiri Bu? Bikin sendiri. Nah, kalau bikin sendiri, berarti ya, Ibu sudah membuat sesuai dengan tingkat kebutuhan siswa yang ada di tempat Ibu. Beda dengan kalau si instrumen yang dibuat itu adalah dapat copy paste dari orang. Kenapa? Karena copy paste dapat dari orang, itu belum tentu cocok dengan yang ada di tempat Ibu. Paham maksudnya ya? Nah, ya. Sekarang, bentar, saya ini dulu. Sekarang pertanyaan Ibu tadi pada saya tentang apa? Apakah dengan menggunakan instrumen yang apa Bu tadi itu? Ya antara tema dengan penilaian, jadi nggak terpisah gitu Pak. Harusnya memang tidak terpisah. Disatuin. Harus bukan masalah disatukan. Tapi memang dalam satu bundle itu tidak dilakukan perubahan-perubahan, gitu. Tidak dipisah-pisahkan. Gitu. Kalau dipisah-pisahkan nanti repot ngeceknya Bu. Kalau yang selama ini terjadi gimana Bu? Biasanya Pak untuk harian ya, kita bikin RPPH untuk hari ini. Di samping RPPH nanti ada penilaian di belakangnya gitu. Pencapaian anak, siapa-siapa yang dinilai nanti ada di penilaian. Oke. Hari itu gitu.
Saya pikir itu juga bagus dan saya pikir juga itu sudah sesuai dengan arahan ya mungkin guru senior ataupun juga kepala sekolah senior kan bisa dilakukan begitu. Betul nggak? Takutnya ketika ada kuesioner atau ada akreditas nanti ditanyakan gitu Pak. Itu mah lain lagi Bu. Lain lagi gini, tidak semua kuesioner itu dilakukan pada saat tiap kali ngajar. Enggak. Nah, jadi penggunaannya pun itu bisa secara random sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak tiap hari pas ngajar tadui terus ya repot juga. Ya, oke. Next. Ya Pak. Ya, gimana? Ini Pak, dalam pembuatan KTSP selama ini kan terus terang saya suka meniru dari yang lain gitu. Ya. Terus kalau misalnya saya mau coba bikin sendiri gitu, faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan KTSP tersebut? Oke, pertama kalau mau bikin KTSP Anda harus melakukan yang namanya evaluasi diri. Evaluasi diri itu bahasa lainnya adalah melakukan evaluasi diri, menilai diri sendiri. Bahannya yang harus disiapkan pertama adalah profil sekolah, kemudian prestasi, kemudian sarana prasarana. Anda punya data itu, termasuk berapa personil SDM ya, berapa orang. Dari situ ketahuan apa faktor pendukung dan penghambat Anda bisa maju. Dan memang seharusnya KTSP itu dibuat oleh tiap masing-masing sekolah, tidak bisa sama. Walaupun cicingna sarua di Sukabumi, sarua kecamatan, sarua desa, tapi tempat nu hiji deket jurang, nu hiji deket sawah, itu geus pasti beda cara nyiar ke KTSP nage. Nggak bisa jadi sarua, walaupun sa kampung, sa desa, nggak bisa. Eta teh geus nu deket komo ujung ngabandingkeunana PAUD anu aya di New York atau di Baghdad jauh teuing. Ya, karena nggak bisa mempola menjadi lebih baik. Maka yang harus dilakukan adalah Anda harus melakukannya secara mandiri. Ibaratnya evaluasi diri itu kepentingannya adalah ketika Anda jujur terhadap diri sendiri, maka Anda akan tahu apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan. Itu aja sebenarnya. Kayak gini deh contoh. Lamun akreditasi rata-rata nyeun borangna ngabohong ngarang. Menang nempo di internet, cokot copy paste ganti ngaran, ganti lokasi, ganti bla bla bla. Cuma itu doang. Karena memang teu digawean bener. Caritana menanglah nilai angkana B. Tapi B goreng, B 0. Karena secara kualitas sebetulnya C. Untung sekarang sudah tidak lagi ada istilah-istilah begitu. Penamaan untuk akreditasi sudah lagi tidak begitu. Maksudnya apa? Bahwa Anda harus benar-benar serius mempersiapkan diri Anda untuk gini. Menilai diri sendiri, membuat KTSP sendiri, itu adalah modal awal agar Anda menghasilkan produk yang lebih hebat daripada hari ini. Sebab kalau Anda tidak melakukan pembuatan dokumen KTSP setiap tahun, maka bisa dipastikan hiji dokumennya eta kene. Kedua, tidak ada perubahan kecuali ngaran tahun. Yang ketiganya, tidak ada bahan untuk bahasa saya melakukan hisab. Hasibu qobla an tuhasab. Hasibu anfusakum qobla an tuhasabu. Anda harus sudah menilai diri sendiri sebelum Anda dinilai orang lain atau dinilai nanti di yaumul qiyamah. Nah, menilai diri sendiri itu dalam bahasa pendidikan di perguruan tinggi ataupun juga di sekolah namanya evaluasi diri. Gitu. Sehingga kita bisa tahu apa lemahnya, apa unggulnya, peta kekuatan seperti apa. Ibaratnya kayak deh. Orang rek ngajak perang. Tapi peta kekuatan
anggotamu kurang teu apa musuh oge teu nyaho ya karena kita nggak pernah detek. Jangan ngimpi lah kalau mau menang. Itu nggak bakalan kejadian. Oke Bu ya, seperti itu. Bu siapa tadi? Bu Neni ya? Bu Cucu Nurhayati. Oh ya, Bu Cucu. Oke. Jadi termasuk seperti contohnya Anda lah. Anda sebagai guru tuh harus banyak melakukan yang namanya kalau sekarang istilahnya benchmark ya. Benchmark itu artinya membandingkan. Bagaimana posisi saya ketika ada dengan orang lain? Lebih ataskah, lebih bawahkah? Tapi itu pun dalam konteks yang sama. Apple to apple. Kalau Anda membandingkan antara guru RA dengan guru RA lagi dong. Jangan guru RA dengan dosen gitu. Terus beda kan? Ya, tapi lamun dosennya dosen RA kumaha lain lagi itu mah sarua berarti hanya ngaran doang. Itu. Prinsipnya harus apple to apple, membandingkannya itu. Anda jangan membandingkannya di luar yang konteksnya di luar sana. Gitu. Kasih Pak. Oke. Masih ada? Nanti setelah UTS kita diskusi ya, diskusi nanti bikin Anda bikin video pembelajaran, video presentasi, siap-siap saja nanti tugasnya saya kasih minggu depan atau 2-3 hari lagi lah. Nanti materinya apa saja nanti saya kasih sebagai habis. Nanti kalau untuk materi UTS saya akan bagikan materi-materinya buat Anda, buat jadi bahan bacaan. Ya. Dan materi untuk UTS itu nanti sifatnya take home. Saya tidak mau bukan take home. Jadi kalau take home itu Anda siapkan buku-bukunya, lalu Anda boleh mengutip pendapat dari buku tersebut, kemudian Anda bisa jadikan sebagai penguat dari logika Anda menjelaskan materi tertentu, tapi dengan catatan tidak boleh nonton lihat dari internet, kedua tidak boleh sama dengan teman. Dikasih waktunya 1,5 hari sampai dengan pukul 12 malam. Jadi kalau misalkan kegiatan ujiannya hari Minggu ya. Minggu saya upload tuh suratnya. Termasuk juga si persyaratannya. Nanti Anda kumpulkan kapan? Senin malam jam 12 malam. Kan berarti 1 malam setengah. Ya. Tapi nanti saya sampaikan tugasnya apa saja, ya. Kalau setelah saya sekarang kuliah siapa? Bu Aini, tapi Bu Aininya kan tidak bisa Bu Aini. Ya. Tapi Anda sudah pernah kontak dengan Bu Aini? Sudah, Pak. Jawabannya gimana? Katanya nggak ada bor. Nggak ada apa? Papan tulis. Bor. Ada papan tulis. Papan tulis. Kenapa jadi ada bor? Katanya kalau statistik harus pakai papan tulis ngejelasinnya. Oh iya, statistik ya. Ya banyak baca aja lah Anda lah. Ya. Kumaha ya sudah. Memang perlu dijelaskan hiji-hiji detail angka, walaupun kalau saya bisa aja nggak pakai. Karena bornya laptop saya jadi bornya gitu. Jadi buat kelihatan buat Anda. Oke, itu aja. Terima kasih. Nanti pertemuan berikutnya mengganti pertemuan yang kemarin saya akan sampaikan pada Anda hal-hal penting yang lain. Ya, oke. Terima kasih. Bapak link absennya nanti. Oh, sekarang aja ya. Ya, Bentar. Link absen ya. Bapak itu teh kan ada yang baru. Siapa itu teh? Tapi udah dikasih tahu tapi gak ada respon. Yang kemarin itu Di mana itu? Julfah siapa namanya? Pindahan dari KKB Cisaat. Niat gitu kuliah teh gitu ya. Kalau saya sih suka begitu. Namun niat ya sudahlah. Ya. Oke. Link absen teh mana ya? Oke nih. Saya kirim di ini aja di chat ya. Ya Pak. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Nah, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.